Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai inovasi pendidikan, yaitu inovasi pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning atau PBL pada materi aritmatika sosial. Kenalkan, nama saya Muhammad Azmi Abdul Malik dari kelas 6E. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi ujian tengah semester inovasi pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Dadang Rahman Munandar, MPD. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa, tahun ajaran 2022-2023. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama di inovasi pembelajaran. Menurut Fatur Rahman pada tahun 2020, inovasi pembelajaran adalah pembaharuan pembelajaran yang dikemas atas dorongan gagasan barunya yang merupakan produk dari learning how to learn atau untuk melakukan langkah-langkah belajar sehingga memperoleh kemajuan hasil belajar. Lalu ada tujuan inovasi pendidikan. Menurut Janah pada tahun 2015, tujuan inovasi pendidikan adalah efisiensi, relevansi, dan efektivitas mengenai sasaran jumlah siswa sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning atau PBL adalah suatu model pengajaran yang menggunakan masalah dunia, keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang mendasar dari materi pelajaran, dikutip dari Tias pada tahun 2017. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran inovasi dalam materi aritmatika sosial ini, yang pertama mengorientasikan peserta didik pada masalah. Guru menayangkan video permasalahan yang berkaitan dengan keuntungan, kerugian, harga jual, dan harga beli yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian peserta didik mengamati video yang ditayangkan oleh guru secara individu. Peserta didik mengajukan pertanyaan jika kurang memahami informasi yang diberikan oleh guru. Lalu yang langkah kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang pertama, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Kemudian peserta didik diberikan LKPD, lalu diminta mengamati dan memahami permasalahan di LKPD dan menjadikan LKPD sebagai pedoman diskusi. Selanjutnya, peserta didik diberikan penjelasan oleh guru tentang hal apa yang harus dilakukan. Kemudian langkah yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai media, lalu secara berkelompok mendiskusikan penyelesaian LKPD dengan menuangkan ide-ide yang mereka punya. Kemudian peserta didik mendiskusikan untuk mengolah informasi dan ide-ide yang didapat untuk menyelesaikan LKPD dengan bimbingan dari guru. Peserta didik bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan. Lalu guru mengamati dan melakukan penilaian asesmen sikap dan keterampilan. Dan kemudian dengan kelompoknya, peserta didik menuliskan langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian secara berkelompok menyelesaikan LKPD dengan informasi dan ide yang telah didiskusikan. Selanjutnya langkah yang keempat, mengembangkan menyajikan hasil karya. Di sini dari kelompok yang ada, guru meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka mengenai penyelesaian dari LKPD, dan kelompok yang lain yang tidak mempresentasikannya menanggapi hasil diskusi kelompok yang mempresentasikan hasilnya. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini kelompok yang tidak melakukan presentasi memberikan tanggapan atau masukan kepada kelompok yang presentasi sehingga terjadi tanya jawab dengan didampingi guru. Lalu peserta didik menerima penguatan dari hasil presentasi setiap kelompok. Kemudian kelompok atau peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran mendapatkan penghargaan dari guru. Dan yang terakhir, peserta didik mengerjakan asesmen secara individu berupa tes uraian. Mungkin sekian dari penyampaian saya, dan di sini terdapat beberapa referensi mengenai bahan-bahan yang acuan yang digunakan untuk membuat video ini. Yang pertama dari Fatur Rahman N 2020 November, lalu ada Jana F 2015, dan yang terakhir ada Tias R 2017. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam pengucapan maupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.